Manchester United resmi merekrut bek muda. Di tengah minimnya aktivitas transfer tim utama Manchester United pada musim panas kali ini, klub justru semakin aktif membangun fondasi masa depan melalui rekrutan di level akademi. Yang terbaru, Setan Merah resmi mendatangkan bek muda berbakat Harley James dari Southampton pada Selasa 29 Juli malam waktu Indonesia bagian Barat. Kabar transfer ini dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, James tampak memamerkan jersey Manchester United bernomor punggung 3. Bangga dan bersyukur bisa bergabung dengan Manchester United. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan awal dari babak baru yang penuh dengan semangat. Tidak sabar untuk segera memulai, ungkap dari Amsden. Bek tengah berusia muda ini menjadi bagian dari gelombang regenerasi lini belakang Akademi United, menyusul kehadiran Diego Leon dan juga Enzo Cannabijik sebelumnya. Namun James disebut sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Bahkan digadang-gadang bisa menjadi duet masa depan bersama Jadon Wasi, salah satu bek paling menonjol di tim muda Inggris saat ini. Kedatangan James juga menegaskan komitmen Ineos, pemilik baru klub, dalam memperkuat sistem Akademi United yang sudah berkembang pesat. Dengan pelatih Ruben Amorim membuka jalan jelas bagi pemain muda menuju tim utama, seperti yang terlihat dari perkembangan Sido Obi dan juga Aiden Heaven, masa depan skuad muda Setan Merah kian cerah. Meski belum tentu langsung menembus tim senior, James akan menjadi bagian penting dari tim U18 yang dipenuhi talenta potensial. Darren Fletcher selaku direktur teknis disebut kembali mendapatkan berlian muda yang bisa dibentuk menjadi andalan masa depan di Old Trafford. Manchester United tawarkan Garnacho demi paket inovatif Ollie Watkins. Manchester United terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 setelah merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Kini Setan Merah dikabarkan tengah membidik Ollie Watkins sebagai solusi lini depan mereka yang masih dianggap belum tajam. Namun harga tinggi yang dipatok oleh Aston Villa, yaitu sekitar 60 juta pound sterling, membuat United berpikir ulang. Watkins yang akan menginjak usia 30 tahun pada akhir tahun ini dinilai terlalu mahal untuk ditebus langsung. Menurut laporan dari The Independent, Manchester United kini tengah menjajaki opsi pertukaran pemain untuk menghindari tekanan dari aturan Profit and Sustainability Rules Premier League. Salah satu ide yang muncul adalah menawarkan Alejandro Garnacho sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Ollie Watkins. Garnacho, pemain muda yang berkembang dari Akademi United, dipandang sebagai aset berharga yang dapat menghasilkan keuntungan bersih dalam laporan keuangan klub jika dijual. Hasil ini tentu menjadi nilai tambah di tengah regulasi PSR yang semakin ketat. Namun Aston Villa dikabarkan enggan melepas Watkins yang masih menjadi andalan utama Unai Emery di lini depan. Tidak hanya Aston Villa, Manchester United juga menjalin komunikasi dengan Chelsea untuk potensi pertukaran pemain yang melibatkan Nicolas Jackson dan Garnacho. Langkah ini muncul setelah Chelsea kedatangan dua striker baru, Liam Delap dan juga Joe Pedro, yang bisa membuka jalan keluar bagi Jackson. Meski demikian, proposal tersebut nampaknya menemui jalan buntu. Chelsea hanya bersedia mengeluarkan maksimal 30 juta pounds untuk Garnacho, sementara mereka menuntut nilai lebih dari 2 kali lipat jika harus melepas Jackson. Artinya pertukaran langsung antara kedua pemain dinilai tidak seimbang secara nilai pasar. Penjualan Garnacho memang bisa menjadi solusi keuangan ideal bagi Manchester United karena statusnya sebagai lulusan akademi. Namun melepaskan pemain muda penuh potensi seperti Garnacho bukan hal yang mudah, apalagi dalam skema pertukaran yang tidak terlalu menguntungkan secara teknis maupun finansial. Dengan bursa transfer yang akan ditutup pada 1 September, Manchester United dikejar waktu untuk menyelesaikan negosiasi. Apakah mereka akan berhasil mendapatkan striker baru tanpa melanggar regulasi PSR, atau Garnacho justru akan tetap bertahan di Old Trafford? David De Gea resmi perpanjang kontrak di Fiorentina. Laga melawan Manchester United jadi momen spesial. Mantan penjaga gawang Manchester United David De Gea akhirnya resmi memperpanjang kontraknya bersama Fiorentina hingga 2028. Kiper asal Spanyol itu menegaskan bahwa kontrak baru ini adalah bukti kebahagiaannya bermain di Fiorentina. David De Gea juga menyebut laga pramusim melawan Manchester United pekan depan akan menjadi momen spesial bagi dirinya. David De Gea sempat bergabung dengan Fiorentina pada musim panas lalu dengan kontrak awal selama 1 tahun. Namun performanya yang stabil membuat manajemen klub memperpanjang masa baktinya selama 3 tahun ke depan. Perpanjangan kontrak David De Gea di Fiorentina mempertegas posisinya sebagai kiper utama klub asal Italia tersebut. Kini dia bakal bersama La Viola hingga musim panas 2028. Di tengah performa buruk yang ditampilkan Andre Onana di musim lalu,
Ini akan menjadi dilema bagi fans Manchester United yang merindukan ketangkasan save dari David De Gea. Apalagi dia adalah kiper yang seringkali menjadi penyelamat dalam laga-laga krusial bagi Manchester United. David De Gea dan Fiorentina sendiri dijadwalkan menghadapi Manchester United dalam laga pramusim pekan depan. Momen ini menjadi spesial mengingat David De Gea pernah membela Setan Merah selama lebih dari 1 dekade. Pertandingan melawan Manchester United bakal semakin istimewa bagi saya. Saya bermain di Inggris selama bertahun-tahun dan saya senang bisa bermain melawan tim-tim Inggris dan tentu saja melawan Manchester United, ungkap David De Gea. AS Roma serius dekati Rasmus Højlund. Rasmus Højlund kembali menjadi sorotan setelah kabar terbaru menyebut bahwa AS Roma berniat merekrutnya dari Manchester United. Penyerang muda asal Denmark itu kini disebut berpotensi bereuni dengan Gianpiero Gasperini di ibu kota Italia. Dalam 2 musim terakhir, Højlund belum benar-benar menunjukkan ketajamannya di Premier League dan juga di kancah Eropa. Masuknya pelatih baru Ruben Amorim ke kubu MU juga membuat masa depan Højlund makin tidak pasti. Manchester United pun mulai mempertimbangkan opsi untuk menjual sang striker di bursa transfer musim panas 2025 ini. Apalagi mereka baru saja mendatangkan Matheus Cunha yang disebut-sebut sebagai penyerang utama baru. Faktor usia muda dan pengalaman Højlund di level tertinggi Serie A menjadi nilai jual utama di bursa transfer kali ini. Banyak klub melihat dirinya sebagai investasi jangka panjang, meski performanya di Inggris belum maksimal. Kepastian kemana Højlund bakal berlabuh masih menjadi teka-teki, tapi yang jelas ketertarikan klub-klub besar Italia menandakan bahwa namanya masih diperhitungkan di pentas Eropa. AS Roma menjadi peserta terbaru dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Højlund. Klub ibu kota itu tertarik mengamankan jasanya karena kehadiran Gianpiero Gasperini sebagai pelatih baru mereka. Gasperini sendiri merupakan sosok yang mengorbitkan Højlund di Serie A saat keduanya masih bekerja sama di Atalanta. Dia percaya bahwa pemain Denmark itu masih punya potensi besar yang bisa dihidupkan kembali. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Roma sangat ingin merekrut Højlund untuk memuaskan pelatih baru Gasperini, tetapi pertama-tama harus menunggu kabar terbaru tentang potensi kepindahan Dovbyk ke Besiktas. Roma sejatinya telah memperkuat sektor depan dengan meminjam Evan Ferguson dari Brighton. Namun kehadiran Højlund tetap dianggap sebagai tambahan vital untuk proyek baru Gasperini. Potensi pertandingan mengejutkan Manchester United melawan Bournemouth. Premier League Summer Series 2025 bakal berlanjut dengan pertandingan menarik antara Manchester United melawan Bournemouth yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 31 Juli 2025 di Soldier Field pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan di laga pembuka tur pramusim ini. Manchester United menunjukkan sinyal positif dalam transisi gaya bermain dalam laga sebelumnya melawan West Ham United. The Red Devils sukses meraih kemenangan 2-1. Bruno Fernandes menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-5 dan ke-52. West Ham sempat membalas lewat gol Jarrod Bowen di menit ke-63, namun tidak cukup untuk membendung dominasi United. Amorim masih terus membangun pondasi tim yang solid untuk menghadapi musim 2025-2026 dengan harapan para rekrutan anyar cepat beradaptasi dalam sistem barunya. Premier League Summer Series menjadi ajang ideal untuk menguji kedalaman skuad dan kekompakan tim. Di sisi lain, Bournemouth tampil impresif di pertandingan pertama mereka. Tim asuhan Andoni Iraola mengawali tur pramusim ini dengan kemenangan telak 3-0 atas Everton. Hasil tersebut memperlihatkan kesiapan The Cherries untuk tampil lebih kompetitif di Premier League musim mendatang. Laga ini juga bakal menjadi ujian mental dan taktik bagi kedua pelatih dalam mengukur kesiapan tim menjelang kompetisi resmi.